mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Bagi yang beragama Islam, ikuti ucapan saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen Protestan, ikuti ucapan saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Bagi yang beragama Katolik, ikuti ucapan saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Sekarang, semua yang dilantik, ikuti ucapan saya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan 245 sebagai konstitusi negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi yang beragama Kristen Protestan dan Katolik, ikuti ucapan saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji jabatan. Penandatanganan pertama dilakukan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Perigi Raya. Desa Rimba Jaya. Desa Batu Hambawang. Desa Gini. Desa Mengkalang. Desa Liku. Desa Kina.
Dilanjutkan saksi-saksi. Saksi pertama, Dr. Andes Muryadi, MSI. Saksi kedua, Mulat Midi, Esos MAP. Saksi ketiga, Loren O. Tahan, SSTP, MSI. Saksi keempat, Panca Mardi Harisonyoto, SPI. Penandatanganan selanjutnya oleh Bupati Lamandau. Saksi-saksi dan rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan oleh Bupati Lamandau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 8 bulan Desember tahun 2021, saya, Bupati Lamandau, dengan resmi melantik Saudara Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Prigiraya, Sungai Mentawa, Kecamatan Bulik, Desa Rimbajaya, Batu Hambawang, Kecamatan Sematujaya, Desa Gini, Liku, Kina, Mengkalang, Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau. Kami percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan bersama kita. Nangabulik, 8 Desember 2021, Bupati Lamandau, Hendra Lesmana. Penyerahan SK oleh Bupati Lamandau. Selamatlah. Gas, komando juara.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap, selesai. Izin. Kepada Bupati Lamandau dipersilakan kembali ke tempat semula. Hadirin dan undangan disilakan duduk kembali. Ya, sukses. Sambutan Bupati Lamandau kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ada selamat lingun halatai, salam sujud, kerende melempang, adil katerino, beceroming ke surga, basengat ke jubata. Harus. Yang terhormat, rekan-rekan kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Lamandau, yang saya hormati Camat Sematu Jaya, Camat Buli, Camat Tatangkawang, unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yang hadir, kepala desa, ketua BPD se-Kabupaten Lamandau, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak kita semua yang hadir di tempat ini untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara pengambilan sumpah janji dan pelantikan anggota BPD Rimba Jaya, BPD Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya, anggota BPD Perigi Raya, BPD Sungai Mentawa Kecamatan Bulik, dan anggota BPD Liku, BPD Kina, BPD Gini, BPD Mengkalang Kecamatan Batangkawa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Pada kesempatan ini, atas nama pemerintah Kabupaten Lamandau dan pribadi mengucapkan terima kasih atas pemilihan anggota BPD Rimba Jaya, BPD Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya, anggota BPD Perigi Raya, BPD Sungai Mentawa Kecamatan Bulik, dan anggota BPD Liku, BPD Kina, BPD Gini, BPD Mengkalang Kecamatan Batangkawa. Ini bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa suatu kendala yang berarti. Semua terjadi karena partisipasi yang baik dari kita semua. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita saksikan bersama beberapa saat yang lalu, telah dilaksanakan pengambilan sumpah janji dan pelantikan para anggota BPD Rimba Jaya, BPD Perigi, BPD Sungai Mentawa Kecamatan Bulik, dan anggota BPD Liku, BPD Kina, BPD Gini, BPD Mengkalang Kecamatan Batangkawa. Proses pengambilan sumpah janji dalam suatu jabatan perlu kita laksanakan karena hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, juga sebagai tanda diresmikannya seseorang dalam jabatannya. Namun yang lebih penting maknanya bahwa saudara-saudara telah mengucapkan sumpah janji kepada Tuhan Yang Maha Esa dan disaksikan oleh kita semua yang hadir di sini bersedia melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Jabatan adalah kepercayaan yang diberikan kepada orang yang dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk mengemban kepercayaan tersebut. Untuk itu, hendaknya kepercayaan ini dapat diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati yang dilandasi dengan penuh rasa tanggung jawab. Pemerintah desa dalam menjalankan tugas bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Saya berharap kepada saudara-saudara untuk dapat menyesuaikan diri dan bekerja agar paham betul dengan situasi kondisi, potensi, problematika, serta aspirasi yang ada di tengah masyarakat. Selalu mengedepankan budaya jujur, gotong royong, kebersamaan, dan terbuka di dalam bekerja dan melayani masyarakat. Hadirin yang berbahagia, Badan Permusyawaratan Desa harus dapat memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga dalam perjalanannya tidak bersinggungan dengan kepala desa. Ini yang harus dihindari demi terwujud jika BPD memahami batasan-batasan kewenangan BPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Jika bersama dengan kepala desa telah sepakat dan mufakat dalam memutuskan sesuatu seperti peraturan desa tentang APBD, setelah itu tugas BPD lah mengevaluasi kesesuaian penyelenggaraan pemerintahan desanya dengan fakta yang ada di lapangan. Jaga dan terus pelihara agar keamanan dan ketertiban masyarakat senantiasa dalam situasi kondusif. Saat ini masih banyak terjadi kesenjangan pemahaman atas pengetahuan regulasi yang ada sehingga menimbulkan disharmonisasi antara BPD dengan pemerintah desa. Sebagai mitra pemerintah harus mampu membangun hubungan yang harmonis serta bekerja sama dalam pemerintahan di desa. Berinisiatif membuat peraturan desa dituntut mampu menumbuh kembangkan partisipasi dan peran aktif dalam proses pembangunan di desa. Oleh sebab itu, besar harapan kita semua agar setiap anggota BPD dapat meningkatkan kemampuan SDM dan inovasi dalam memahami regulasi yang ada, termasuk tugas dan fungsi BPD di dalamnya, sehingga mampu membangun hubungan yang harmonis serta bekerja sama dalam pemerintahan di desa. BPD harus benar-benar bisa menjadi partner kepala desa dalam membangun desanya. Hadirin yang saya hormati, desa saat ini mempunyai peran penting sebagai subjek pembangunan yang mempunyai hak dan kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari hal itu, desa diberikan dana yang cukup besar untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya juga saya ingatkan, karena latar belakang gagah-gagah semua lah, baju putih, pakai dasi. Walaupun kita ada di daerah terpencil, di desa yang cukup jauh, jangan minder, jangan abai atau alpa terhadap ketentuan dan aturan. Terjadinya persoalan hukum kaitan dengan korupsi itu ada dua. Yang pertama, akibat moralnya memang yang tidak baik, atau kedua, ketidakpahaman dalam mengelola keuangan. Dalam hal ini administrasi. Jadi ada akibat yang disengaja, ada akibat yang tidak disengaja. Nah, hal tersebut bisa dicegah sebaik-baiknya. Dari upayanya adalah harmonisasi hubungan. Ada juga kadang kejadian kadesnya dilaporkan oleh BPD-nya atau warga desanya atau sebaliknya. Demikian. Jadi hal tersebut diharapkan tidak terjadi di daerah kita, di desa-desa kita. Sekali lagi saya pernah mengingatkan di pertemuan rakor camat kades bahwa kita itu kerja bukan di ruang hampa, kita itu bekerja di ruang nyata. Walaupun kita di desa hulu, Hina, Jumuat jauh, bukan berarti kita lepas dari pengawasan, bukan berarti kita lepas dari arahan. Oleh sebab itu jangan berpikiran kita bekerja jauh dari kota, jauh dari kabupaten, kemudian kita tidak mengelola pemerintahan itu dengan baik. Nah, ini yang saya tidak inginkan. Kemudian dengan mengelola sesuatu yang baik, muncul harmonisasi yang baik, insya Allah inovasi-inovasi itu bisa muncul, bisa tumbuh.
gali potensi yang ada di desanya, lihat apa yang bisa mengangkat derajat ekonomi masyarakatnya, lihat apa yang bisa memajukan desanya. Nah, ini adanya di Bapak-Bapak Ibu sekalian, pemerintah desa, yaitu Kades dan BPD, bukan di Bupati. Bukan di Bupati. Terlebih lagi, pola distribusi pemerintahan itu sudah kita lakukan. Bahkan secara inklusif tadi, desa secara mandiri mengurus dirinya dengan diberikan anggaran. Nah, demikian juga untuk menggali potensi, bahwa itu juga ada di ujung tombak pemerintah desa, dalam hal ini Kades dan BPD. Nah, kalau mengelola dengan baik, administrasi baik, insya Allah kita bisa berpikir jernih terhadap potensi apa yang bisa kita wujudkan, kita gali, sehingga masyarakat itu bisa kita angkat derajat ekonominya, desa itu kita bisa majukan, sehingga kita walaupun berada di desa hulu, insya Allah bisa sejajar dengan desa-desa yang ada di tengah kota. Nah, ini, jadi frame berpikirnya ke depan harus dipilih, harus diletakkan sebaik-baiknya sesuai aturan dan ketentuan. Nah, saya harapkan bisa tetap mesra antara Kades dan BPD, sehingga tadi tidak ada persoalan-persoalan yang sifatnya bahkan mengarah. Kuat desa, insya Allah pemerintah daerah kuat pemerintahan maju di desa, insya Allah kabupaten maju. Sekali lagi, kuat pemerintahan desa, kuat pemerintahan kabupaten. Maju desa, insya Allah maju kabupaten. Makanya ada istilah membangun dari desa itu, karena diharapkan efek dominonya sampai ke kota, bukan sebaliknya. Membangun kota belum tentu desa bisa maju. Namun kalau sudah membangun desa, insya Allah kota bisa ikut maju. Nah, ini peranan Bapak Ibu sekalian BPD sangat penting, sangat berarti untuk memajukan desa sebagai pemerintahan yang, tataran pemerintahan yang paling bawah yang ada di Republik ini. Kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat kepada para anggota BPD terpilih yang baru dilantik. Semoga dapat menjadi seorang abdi negara dan abdi masyarakat yang dapat melaksanakan tugas secara profesional. Sebelum sambutan ini saya akhiri, saya mengajak kita semua untuk bahu-membahu meningkatkan capaian vaksinasi. Ingat, ini ada program nasional dalam rangka upaya percepatan herd immunity, yaitu vaksinasi. Dukung program ini untuk menciptakan sesegera mungkin kekebalan kelompok di tengah masyarakat. Dan hal lain adalah penerapan protokol kesehatan agar ini juga bisa diprioritaskan. Kita berharap pandemi ini menjadi endemi dan kita dapat beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwareja, 8 Desember 2021. Demikian. Pembacaan doa.